Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jumu'ati min asyrafil ayyam wa amarana fihi bi kasratis salati wassalam ala khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di siang hari yang penuh nikmat ini, marilah kita gunakan sebaik mungkin untuk mengkonsentrasikan jiwa, raga, dan hati kita. Kita bertawajuh ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala seraya mensyukuri segala nikmat yang telah banyak Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat, taat dalam beribadah, dan pandai pula menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam kejahilan sampai kepada alam ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dengan sekelumit ilmu yang ada pada diri kita masing-masing dapat menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah kita semua akan mendapatkan ucapan salamu qaulan mir rabbir rahim. Salam sejahtera dari Tuhan yang penyayang saat kita berbondong-bondong memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, selaku khatib al-faqir yang berdiri di atas mimbar ini tidak lupa untuk berwasiat kepada diri pribadi terutama, kemudian kepada kita semua, untuk bersama-sama kita berusaha dan berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena dengan iman dan takwa, insya Allah kita akan dapat menggapai petunjuk Allah serta dapat berjalan di bawah bimbingan dan arahannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan Jumat singkat kali ini saya mencoba untuk menyampaikan beberapa hal, yaitu jangan sekali-sekali kita meninggalkan 4 hal saat kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Yang pertama adalah la tatrukus syukur fatuhrimaz ziyadah. Jangan sekali-kali pernah meninggalkan rasa syukur dan bersyukur kepada Allah. Karena kalau seseorang meninggalkan rasa syukur dan bersyukur kepada Allah, maka Allah tidak akan memberikan nilai tambah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan, kata Allah. Saudara-saudara,
Syukur adalah pengakuan nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Pengakuan tersebut harus diucapkan melalui lisan, kemudian dilakukan atau tasdiqun fil qalb, diakui dalam hati, dan selanjutnya adalah amalun bil arkan, yaitu mengaplikasikannya dengan anggota badan sesuai dengan kehendak pemberi nikmat tersebut. Syukur sangat berbeda dengan kalimat hamdalah atau alhamdulillah. Karena kalimat alhamdulillah hanya diucapkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya diucapkan. Berbeda dengan syukur, karena selain ucapan, tapi juga membutuhkan keterlibatan hati dan membutuhkan implementasi dari segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena itu pengucapan alhamdulillah, orang banyak dan mudah melakukan dan mengucapkannya. Sedangkan syukur itu tidak gampang untuk melakukannya karena adalah keterlibatan hati dan aplikasi melalui anggota badan. Karena itu Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syukur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku, kata Allah. Kenapa? Karena tidak mudah. Berbeda dengan alhamdulillah, itu semua orang pasti bisa melakukannya. Sementara bersyukur kepada Allah itu sangat susah, makanya hanya sedikit, kata Allah, yang bisa melakukan itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk yang sedikit atau termasuk yang banyak? Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit, yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, la tatruk zikrallah fatuhrima zikrallah lak. Jangan lupa untuk selalu ingat dan zikir kepada Allah dalam setiap langkah maupun aktivitas kita. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang berbunyi, fazkuruni azkurkum. Ingat kepadaku, kata Allah, niscaya aku pasti ingat kepadamu. Fazkuruni azkurkum. Kalau kita lupa kepada Allah, maka konsekuensinya adalah Allah pun akan melupakan kami, wa na'udzubillah. Zikir artinya ingat. Ingat kepada Allah, sebuah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui apa? Melalui lisan kita. Seperti kita bertasbih subhanallah, seperti kita bertahmid dengan mengucapkan alhamdulillah. Bahkan kedua kalimat ini, kata Nabi, khafifatan 'alal lisan wa thaqilatan fil mizan. Dua kalimat ini gampang diucapkan, tetapi dia berat dalam timbangan. Pahalanya sangat berat sekali, saudara-saudara. Atau kita bertakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar. Atau kita bertahlil dengan mengucapkan La ilaha illallah. Baik dalam keadaan berdiri, berduduk maupun berbaring. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, Alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu mereka yang selalu ingat kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, berduduk maupun berbaring. Saudara-saudara, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah sambil berdiri atau sambil berjalan, maka Allah menyambut kita dengan berlari.
Ketika kita menghampiri Allah dalam keadaan berbaring, maka Allah menyambut kita dalam keadaan berduduk, yang pada akhirnya akan memberikan ketenangan dan ketentraman di dalam jiwa dan di dalam hidup dan kehidupan kita. Makanya kata Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati pasti akan menjadi tenang. Kemudian yang ketiga adalah la tatrukud du'a fatuhramul ijabah. Jangan sekali-kali meninggalkan doa atau berdoa kepada Allah. Kalau kita tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah mengharamkan al-istijabah. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku penuhi keinginanmu. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kenapa kita harus berdoa, saudara-saudara? Kita berdoa karena hati kita terpanggil untuk memohon kepadanya, dan sekaligus sebagai pengakuan bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah dan sangat-sangat butuh pertolongannya, yang pada akhirnya akan mengantarkan kita, akan menghilangkan sifat kesombongan yang ada pada diri kita, sifat keangkuhan yang ada pada diri kita, yang menghantarkan kita menjadi insan atau manusia yang rendah hati, yang rendah diri, serta berharap banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu, kata Nabi, adalah intinya ibadah. Sebuah inti yang sangat besar maknanya di dalam kehidupan dan sangat berperan dalam mengatasi berbagai persoalan. Salah satu doa yang bagus untuk kita amalkan adalah Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah semua urusanku. Saudara-saudara, mudahnya semua urusan adalah hasil, adalah buah dari dada yang lapang. Manakala dada kita lapang, hati kita lapang, maka persoalan sebesar apapun insya Allah akan dapat kita selesaikan. Sebaliknya, manakala hati kita sempit, dada kita sempit, persoalan sekecil apapun akan susah dicarikan jalan keluarnya. Oleh karena itu, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, ini adalah doa Nabi Musa ketika diperintahkan untuk menghadap Fir'aun. Dan bagaimana dengan doa ini beliau sanggup untuk menghadapi Fir'aun yang zalim dan zalim. Terlebih lagi dalam situasi dan kondisi kita saat ini, persoalan begitu banyak, baik dalam konteks individu, bahkan dalam konteks kita bermasyarakat, maka doa ini sangat patut untuk kita amalkan. Yang terakhir adalah la tatrukul istighfar fatuhramun najah. Sifat manusia adalah ingin selalu selamat, ingin selalu terlindungi dari hal-hal yang membahayakan kepada dirinya. Agar kita menjadi orang yang selamat dalam hidup dan kehidupan ini, terhindar dari segala musibah, bencana, siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan sekali-kali tinggalkan istighfar, yaitu astaghfirullahaladzim. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang berbunyi, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan bencana, Allah tidak akan menurunkan siksa kepada mereka sepanjang mereka masih dalam keadaan beristighfar. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam
kesibukan keseharian kita, kesibukan duniawi kita, marilah kita sisihkan waktu untuk menghiasi bibir kita, untuk senantiasa beristighfar kepada Allah, untuk senantiasa zikir atau selalu ingat kepada Allah dalam kondisi dan situasi apapun, untuk selalu memohon dan berdoa kepadanya, dan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala keempat hal ini dapat kita aplikasikan dalam setiap langkah maupun gerak kita, maka insya Allah akan tercapailah rasa damai, akan terciptalah rasa tenang, baik dalam konteks individu, dalam keluarga, yang pada akhirnya akan terimbas kedamaian dan ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahil ma'bud fi kulli zaman, nahmaduhu subhanahu wa hamduhu wajibun ala kulli insan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, huwal mutafarridu fil mulki wa sultan, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyun qama li ibadati rabbih hatta tawarramat minhul abdan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fattaqullaha ya ibadallah, sallu wa sallimu ala khairi khalqillah, falaqad amarakum bidzalika rabbukum faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, warḍallahumma ala jami'il khulafa'ir rasyidin wa jami'is sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi'afwika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun sami'un mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dhalik. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.